Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Raden Rahmat Malang akan mempresentasikan makalah yang kami buat yang berjudul Prehistori Peradaban Terbentuknya Masyarakat Hukum Sosial dan Politik dan Peradaban Masa Yunani dan Romawi Kuno, bersama saya Arif Suswanto dan rekan saya Diana Nitasari. Oke, langsung saja saksikan presentasi dari kami. Oke, saya di sini akan menerangkan sedikit tentang peradaban terbentuknya masyarakat, hukum sosial dan politik. Langsung ke poin pertama, peradaban. Peradaban muncul ke permukaan sejak manusia didengar. Peradaban sendiri adalah mata rantai yang berkesinambungan yang diturunkan umat peradaban kepada umat sesudahnya. Sebagian besar mendeskripsikan peradaban sebagai sistem sosial yang membentuk manusia untuk meningkatkan produktivitasnya dalam bidang kebudayaan tersebut. Peradaban adalah entitas paling luas dari budaya. Peradaban merupakan bentuk yang lebih luas dari kebudayaan tersebut. Oke, poin yang kedua yakni terbentuknya masyarakat. Masyarakat. Istilah masyarakat kerap dipandang dengan istilah sosial. Istilah masyarakat sendiri dapat muncul atau bermula berasal dari kata syarikat dalam bahasa Arab, kemudian mengalami proses kebahasaan sedemikian rupa sehingga dalam bahasa Indonesia menjadi kata serikat, yang kurang lebih berarti kumpulan atau kelompok yang saling berhubungan. Sedangkan menurut istilah sosial berasal dari bahasa Latin yakni socius yang berarti kawan. Peradaban tentang pengertian masyarakat telah berlangsung semenjak era Plato, yakni Plato berkeyakinan bahwa masyarakat terbentuk secara kodrati, berbalik pemahaman dengan kaum sofis yang berargumen bahwa masyarakat merupakan bentuk tulisan. Oke, poin yang ketiga yakni hukum sosial dan politik. Hukum sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Hukum akan berkembang seiring dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakatnya, sering juga disebut peraturan sosial. Hukum menyangkut perilaku-perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya. Keberadaan hukum dalam masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok dalam bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Di samping itu, politik juga dapat dilihat dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan peradaban bangsa Yunani dan Romawi kuno. Peradaban Yunani kuno, bangsa Romawi kuno memiliki peradaban yang tinggi. Peradaban bangsa Yunani inilah yang kemudian dikembangkan oleh bangsa Barat. Peradaban bangsa Yunani diantaranya adalah meliputi kebudayaan, kereta, dan polis. Yunani terdiri atas dua bagian, yaitu Yunani daratan dan Yunani kepulauan. Yunani kepulauan terdiri dari beberapa pulau-pulau. Di antara pulau tersebut terdapat Pulau Kreta. Pulau Kreta adalah awal perkembangan kebudayaan Yunani dan Romawi. Peradaban Yunani terbagi menjadi 4 fase, yaitu fase pembentukan negara-negara kota yang disebut polis,
Fase kedua adalah fase ekspansi yang dilakukan oleh polis yang dimulai dari daerah barat sampai ke daerah selatan Italia dan dari daerah timur sampai ke wilayah Troya atau Asia Kecil. Fase ketiga merupakan kejayaan polis Yunani. Fase berikutnya adalah keruntuhan Yunani yang berlangsung antara 400 sampai 300 SM, termasuk polis yang terdapat pada peradaban Yunani. 1. Peradaban Pulau Kreta. Sejarah Eropa kuno berawal dari kehidupan masyarakat Pulau Kreta. Letak Pulau Kreta sangat strategis, yaitu berada di tengah jalur pelayaran antara Mesir, Yunani, dan Mesopotamia. Keadaan tersebut dimanfaatkan masyarakat Pulau Kreta untuk hidup dari sektor pelayaran dan perdagangan. Selain itu, Pulau Kreta menjadi jembatan budaya antara Asia, Afrika, dan Eropa. Kebudayaan Pulau Kreta disebut kebudayaan Minos. Namun, ini diambil dari nama raja besar di Pulau Kreta, yaitu Minos, yang berkedudukan di kota Knossos. Kejayaan kemudian Kreta mencapai puncaknya pada masa Raja Minos. Pada waktu itu, Raja Minos mampu menyatukan daratan Eropa, Asia, dan Afrika. Setelah runtuhnya peradaban Pulau Kreta, sejarah Eropa kuno berkembang di daratan Yunani. Awalnya berada di kota Mycena yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Kreta. Itu sebabnya Pulau Kreta disebut sebagai jembatan daya Asia, Afrika, dan Eropa. 2. Perkembangannya peradaban Yunani. Yunani merupakan salah satu pusat peradaban tertua di Eropa. Daerah Yunani terletak di ujung tenggara benua Eropa. A. Kehidupan masyarakat. Peradaban Yunani lahir di lingkungan geografis yang sebenarnya tidak mendukung. Tanah Yunani yang bergunung-gunung umumnya kurang subur. Di lereng pegunungan masyarakat dapat menanam gandum serta anggur. Untuk mencari daerah yang subur, para petani meninggalkan negerinya dan mendirikan daerah koloni di sekitar Yunani. Daerah koloni Yunani antara lain Italia Selatan, Mesir, Palestina, dan Asia Kecil. Dari kegiatan tersebut muncul istilah kolonialisme. Selain pertanian, masyarakat Yunani juga mengembangkan perekonomian melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan. B. Polis. Bangsa Yunani kuno terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka bertempat tinggal di wilayah yang disebut negara, kota, atau polis. Polis pada hakikatnya adalah sebuah negara kecil yang merdeka. Setiap polis memiliki masyarakat yang merdeka dan hak pemerintahan sendiri. Di Yunani terdapat 3 polis besar, yaitu Athena, Sparta, dan Thebe. C. Serangan bangsa Persia. Pada saat itu datang tentara Persia untuk menginvasi daerah Yunani. Maka polis-polis yang ada di Yunani, terutama Sparta dan Athena, bersatu untuk menghadapi Persia tersebut. Serangan bangsa Persia berlangsung 3 kali. Peristiwa menarik pada perang Persia adalah adanya lari maraton. Perang Persia Yunani tidak terjadi karena armada tempur Persia dihancurkan oleh badai dan terpaksa harus pulang kembali. Perang Persia Yunani II terjadi di Marathon dan menenangkan oleh bangsa Yunani. Perang Persia Yunani III dikembalikan telah di Thermopylae. Persia dapat dikalahkan, namun Raja Sparta terbunuh dalam pertempuran tersebut. Peradaban Romawi kuno. Romawi adalah peradaban dunia yang dikembangkan di pusat kota Roma saat ini, yaitu di wilayah negara Italia. Menurut legenda, kota Roma didirikan pada tahun 753 SM oleh suku bangsa lokal yang membangun perkemahan di 7 bukti di sekeliling Roma. Roma didirikan oleh kakak beradik cucu raja.
Namun mereka saling bertikai sehingga Remus terbunuh dan Remuluslah yang menjadi Raja Roma pertama. Kehidupan masyarakat Romawi. Orang-orang Italia awal terdiri dari banyak suku yang masing-masing mempunyai bahasa dan kebudayaan tersendiri. Pemukiman yang paling awal adalah suku Liguria, kemudian berdatangan suku Umbira, Latin dan Samite yang kemungkinan berasal dari Eropa Tengah. Setelah itu datanglah suku Etruska dan Asia Kecil, lalu orang-orang Kartago dan Yunani yang mendirikan Kolonia Italia Selatan. B. Sistem pemerintah Romawi. Peradaban Romawi secara garis besar terdiri atas 3 fase, yaitu 1. Kerajaan monarki 750 sampai 500 SM. Pada mulanya Romawi berbentuk kerajaan monarki dengan rajanya yang pertama adalah Romulus. Raja-raja Romawi berasal dari keturunan pendatang, yaitu bangsa Etruska yang memerintah penduduk asli sebelumnya, yaitu bangsa Latin. Dalam sejarah tercatat 7 raja yang pernah memimpin bangsa Romawi, yakni Romulus, Numa Pompilius, Tullus Hostilius, Ancus Marcius, Tarquinius Princus, Servius Tullius, dan Tarquinius Superbus. Setelah sistem monarki berakhir, Romawi memiliki beberapa lembaga baru yang masing-masing menangani persoalan yang dulunya di bawah wewenang seorang raja. Lembaga tersebut adalah sebagai berikut: 1. Konsul, 2. Senat, 3. Diktatur, dan 4. Rex Clarum dan Polifex Maximus. Pada awal pemerintah Republik Roma merupakan suatu oligarki, karena yang menduduki posisi penting dalam pemerintah hanyalah orang-orang dari golongan patrisia. C. Sistem kepercayaan bangsa Romawi. Ketika kerajaan Romawi berdiri, kepercayaan masyarakat masih bersifat animisme. Animisme adalah kepercayaan dan pemujaan terhadap api. Bangsa Romawi memuja beberapa roh seperti Vesta, yaitu roh pengurus api tungku; 2. Lares, yaitu roh penjaga rumah tangga dan batas ladang keluarga; 3. Panates, yaitu roh penjaga lumbung. D. Hasil-hasil peninggalan budaya Romawi. 1. Seni bangunan. Adanya bangunan-bangunan penting peninggalan Romawi kuno yang masih bertahan hingga sekarang. Hasil-hasil seni bangun Romawi antara lain: 1. Kolosium dan Amphitheater. Kolosium dan Amphitheater yaitu bangunan yang menyerupai stadion dan dapat menampung ribuan penonton. B. Pantheon. Pantheon adalah bangunan yang dikhususkan sebagai rumah para dewa Romawi. C. Aquaduk merupakan bagian talang-talang ari yang dibuat permanen. Dan Cloaca Maxima merupakan saluran pembangunan air dari kota. Dan katakombe merupakan bangunan kuburan bawah tanah yang dijadikan tempat persembunyian orang-orang Kristen di Romawi pada saat mengalami penganiayaan dari Kaisar Nero. 2. Sastra. 3. Hukum. Romawi merupakan negara pertama yang berhasil menegakkan hukum. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.